Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan Abdurrahman dengan nomor NPM 0215101727. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS 2 dan manajemen pemasaran, yaitu menjelaskan mengenai topik brand strategi. Langsung saja. Di sini ada bagian mengenai brand development strategi atau strategi mengembangkan brand. Dari bagian ada beberapa strategi, yaitu ada line extension, brand extension, multi brands, dan new brands. Langsung saja saya ke topik penjelasan. Product line extension atau lebih dikenal dalam bahasa Indonesia strategi perluasan lini produk. Product line extension ini adalah merupakan strategi merek yang mana perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan di dalam lini produknya sama dan juga memakai brand yang sama. Akan tetapi hal itu dilakukan dengan tambahan fitur tertentu di produk yang barunya, misalnya kandungan, desain, rasa, bentuk, dan lain-lainnya. Biasanya strategi ini dipakai perusahaan yang telah mendapatkan kesuksesan dengan brand atau merek produk yang mereka keluarkan pertama. Contohnya perusahaan Google. Google itu diawali dengan hanya sebagai web pencari. Tapi bisa kita lihat hari ini, Google memiliki berbagai produk dalam kategori masing-masing gitu. Yang pertama ada Gmail, untuk emailnya, surelnya. Ada Google Calendar, ada Google Drive, ada Google Document, ada Google Duo, ada Google Meet, ada Google Classroom, dan lain-lainnya. Masih banyak yang dikeluarkan Google. Bahkan handphone pun atau sistem operating dari HP handphone sekarang ini, Android, telah dimiliki oleh Google dalam line extension ini gitu. Nah, apakah ada contoh lagi? Ada, yaitu seperti iPhone dari iPhone 1 sampai sekarang iPhone 12, 11. Ada juga Coca-Cola yang setelah sukses dengan Coca-Colanya yang jenis biasa, ada sekarang mengeluarkan Coca-Cola Zero, Zero Sugar, Light, Cherry, dan lain sebagainya. Dan bahkan perusahaan motor yang dikenal untuk outdoornya atau untuk gunungnya mengeluarkan produk yang bahkan sekarang ini ada di MotoGP gitu, KTM. Padahal dulu ini KTM ini terkenalnya adalah produk untuk motor gunung gitu, atau trials. Sekarang kita bisa lihat di jalan raya banyak sekali KTM yang sudah modis racing gitu. Jadi bahkan di MotoGP pun sudah ada gitu. Padahal dulu itu mereka ini berfokus pada motor yang untuk motor gunung gitu. Jadi mereka mengembangkan produknya lebih baik lagi gitu. Yang kedua, brand extension. Apa sih brand extension itu? Brand extension atau lebih dikenal strategi perluasan merek adalah strategi yang merupakan strategi branding yang mana perusahaan akan mengambil kebijakan menggunakan merek yang telah ada serta sudah sukses gitu di pasaran untuk digunakan menjadi merek produk yang baru, padahal ini produk yang berbeda. Dengan menggunakan brand atau merek yang telah ada, perusahaan mempunyai harapan pada proses pengendalian produk ke pasar lebih mudah jadinya gitu. Hal itu dikarenakan brand ini atau merek yang tadi itu sudah dipakai dan dikenal oleh konsumen. Kita ambil contoh pertama Canon gitu. Canon kan asalnya produk kamera tuh, dan dulu itu bersaing terus gitu sama Kodak. Tapi setelah sekarang Canon ini mengeluarkan berbagai jenis printer, berbagai jenis kamera. Jadi udah bukan lagi dari kamera gitu. Awalnya dulu itu selalu bersaing dengan Kodak untuk bersaing di kamera, tapi setelah kelamaan Canon juga bersaing di melakukan produk yang lain yang berbeda lini, yaitu sebuah printer gitu. Akhirnya kita bisa lihat dari persaingan Canon dan produk, akhirnya Kodak yang hanya bertahan di satu lini saja, yaitu pada kameranya, akhirnya collapse dan kalah oleh Canon gitu. Akhirnya Canon tetap bertahan dan eksis malahan sampai sekarang ini, dan menjadi salah satu produk pilihan untuk membeli kamera atau produk yang lainnya. Dan sedangkan kita lihat Kodak hari ini sudah benar-benar mengkhawatirkan, bahkan
sepertinya sudah bangkrut atau sudah jarang digunakan gitu di halayak banyak. Nah, contoh lainnya bisa kita lihat dari KitKat. Selain Canon tadi, ada KitKat itu bukan crunchy-nya doang, tapi sekarang ini udah berbagai jenis snacknya sudah keluar gitu, dari candy, pop, frozen dessert, sampai chunky-nya gitu. Kalau di Indonesia sih belum ada yang seperti itu. Ada juga Dettol. Dettol kan dari dulu itu antiseptik terkenalnya. Tapi bisa kita lihat sekarang itu Dettol itu sudah mengeluarkan sabunnya, sudah mengeluarkan shaving creamnya, dan lain-lainnya. Dan tentu saja ada produk dari ABC yang bisa kita tahu mengeluarkan berbagai jenis produk. Dan brand extension juga tidak zaman sekarang tidak terfokus pada sebuah perusahaan mengeluarkan berbagai produk, tapi bahkan seorang sepak bola seperti Cristiano Ronaldo pun yang di tengah-tengah karirnya mengeluarkan brand yang diawali dari celana dalam, hari ini kita bisa melihat dia mengembangkan brand ya, mengembangkan mereknya sampai ke hotel gitu. Dari celana dalam akhirnya ke baju, ke minyak wangi, ke tempat fitness, dan akhirnya ke hotel gitu. Dia bisa mengembangkan brand yang dia miliki dengan sebutan dirinya sehingga menjadi nilai tambah gitu bagi mereknya yang dimilikinya, dan dia mengembangkan mereknya sampai bisa berbisnis di berbagai setiap sektor ekonomi. Yang ketiga ada multi-brand strategi. Apa sih multi-brand strategi? Multi-brand strategi itu adalah strategi banyak merek atau satu perusahaan, bisa kita lihat Nestle dalam contoh memiliki berbagai produk dengan satu lini tapi dengan berbagai produk gitu. Contohnya tuh Nescafe, tapi dia juga Nestle itu mengeluarkan Nescafe tapi ada juga Coffee Mate-nya, ada Nespresso-nya, dan lain-lainnya. Nah, apa sih jadi sebenarnya multi-brand strategi ini? Itu merupakan strategi merek yang mana perusahaan menggunakan banyak brand atau merek produk yang dijual di dalam sebuah kategori produk sama. Salah satunya yaitu menterbelakangi strategi ini adalah perusahaan tidak ingin kinerja mereka yang telah ada gitu menjadi terganggu. Dengan begitu, ketika akan membuat ini produk yang menjadi luas, perusahaan menggunakan produk yang merek baru gitu. Jadi misalnya nih, kan Nestle itu sudah memiliki merek minumannya itu Milo, tapi ketika Nestle juga mengeluarkan Nesti gitu. Jadi Nestle ini mengembangkan produknya dengan mengganti nama produknya ke nama yang lain gitu, agar bisa bersaing juga di pasaran. New brand strategi, apa itu new brand strategi? New brand strategi ini jadi strategi merek baru yang diterapkan untuk meluncurkan produk baru. Biasanya dipilih oleh perusahaan yang dengan alasan tertentu, diantaranya adalah dikhawatirkan jika produknya gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada gitu. Perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan merek yang produk yang baru itu, atau perusahaan menganggap merek yang sudah ada dimiliki tidak ada yang cocok dengan produk baru tersebut. Menurut ini alasannya itu masih kurang pas karena banyak merek yang sebelumnya tidak cocok ketika produk tersebut booming atau mereknya itu tidak terdengar enak diucapkan untuk produk tersebut. Dengan menggunakan merek yang sama sekali baru, maka jika terjadi kegagalan produk tersebut tidak ada pengaruhnya gitu ke merek-merek yang sudah dimiliki perusahaan itu yang lainnya gitu. Bahkan dalam prakteknya jika risiko kegagalannya produknya itu cukup tinggi, proses pemasaran dan distribusi merek tersebut disendirikan kalau nantinya sudah eksis di pasaran, baru diakuisisi kembali. Contohnya seperti Wings Group waktu awal-awal mie sedap keluar gitu, belum sampai di pasarannya, belum sampai tahap itu Wings Group belum memasukkan mie sedap ke dalam lini produknya gitu, masih belum diakuisisi kembali.
Sampai akhirnya mie sedap terkenal hari ini menjadi brand kedua gitu dari pilihan mie di bawah Indomie. Akhirnya mie sedap kembali diambil oleh Wings Group gitu. Agar Wings Group ini menerapkan agar tidak ada risiko gitu kepada merek yang sudah dia bangun dari dulu saat mengeluarkan produk yang lainnya gitu, agar mereknya bertahan gitu dari kegagalan yang disebabkan dari produk barunya itu gitu. Jadi sebenarnya apa perbedaan multi brand sih sebenarnya dengan new brand? Saya kan hampir mirip. Nah sebenarnya gini maksudnya dari multi brand itu perbedaannya seperti dicontohkan di Coca-Cola nih. Coca-Cola itu kan satu perusahaan dengan Fanta dan Sprite dan Nestea. Nah bedanya kalau multi brand itu Coca-Cola itu bersaing dengan Fanta dan Sprite di kategori soda. Jadi masih sama gitu kan, itu ketiganya soda tuh. Nah, itu termasuk dalam strategi multi brand. Dan untuk new brand, kondisinya itu jadi berbeda kategori gitu. Kan kalau tadi soda nih, Coca-Cola. Nah, Nestea itu jus, tea atau teh gitu. Jadi berbeda kategori. Jadi bisa dikatakan merek yang lain gitu. Jadi bedanya di situ gitu. Jadi kalau multi brand itu si perusahaan mengeluarkan produk di satu kategori. Sedangkan new brand, jadi si perusahaan mengeluarkan produk dengan nama produk yang beda di kategori yang beda gitu. Jadi contohnya seperti Coca-Cola dan Nestea dalam new brand. Nah di sini ada Tata atau ya dikenal dengan perusahaan Tata. Nah, Tata ini berhasil menjaga image brandnya, sehingga seperti saat ini bisa kita lihat dari berbagai lini, Tata ini sekarang memiliki berbagai produk yang dia keluarkan gitu, bahkan dalam satu kategori yang sama. Nah, Tata ini berhasil menerapkan semua strategi yang saya tadi jelaskan, yaitu dari strategi line extension strategi, brand extension strategi, terus multi brand strategi, dan juga new brand strategi, sehingga Tata benar-benar bisa mengkukuhkan dirinya sebagai suatu bisnis empire atau bisnis perusahaan yang besar gitu. Dan menancapkan akarnya di India itu sangat kuat sampai ke berbagai merek dan ke berbagai bidang bisnis yang lainnya. Tata bisa menjaga brandnya gitu. Ya, sekian penjelasan saya mengenai brand-brand strategi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.